Senja itu, derit roda dan terompet kereta memanjang, seperti mengaduk-aduk rahasia yang tersimpan di dada para penumpang. Gerbong kelas ekonomi bergetar perlahan. Bangkunya keras, lampu temaram. Perempuan-perempuan menunduk, menatap lantai, memeluk tas, atau sekedar menatap keluar jendela buram. Wajahnya menyimpan kisah yang tak boleh terbaca. Seorang ibu muda menggenggam kain kecil, matanya basah. Anakku, maafkan ibu. Besok pagi kau di panti asuhan. Ibu harus berangkat ke negara jauh jadi pembantu, jadi buruh, jadi apapun, demi membayar hutang ayahmu yang suka main kartu. Aku pergi bukan karena tak cinta, tapi karena aku tak mampu. Semoga kau tak mengingat wajahku agar sakit ini hanya milikku. Mahasiswi itu merapatkan jaketnya, bibirnya bergetar. Aku anak pintar, tapi bukan anak suci. Kata orang, aku teladan kampus, kebanggaan desa, tapi mereka tak tahu aku milik seorang laki-laki beristri. Ia memberiku uang, kamar, dan baju kuliah. Dan aku memberinya tubuhku. Ayah, ibu, maaf, ini satu-satunya jalan agar aku tetap bisa menempuh pendidikan. Seorang perempuan parubaya menggenggam dompet besar, matanya tak pernah lepas dari pintu gerbong. Aku bendahara koperasi, aku ambil uang nasabah sedikit demi sedikit. Mereka bilang itu dosa. Tapi siapa yang akan memberi makan 6 anakku sejak ayahnya kawin lagi? Aku tak tahu kapan orang-orang akan menagihku. Mungkin besok, mungkin lusa. Asisten rumah tangga duduk dekat jendela, tangannya mengepal. Ia pikir aku akan diam. Anak majikanku mengikisku dengan sentuhan yang tak kuminta. Ia tertawa, ia merasa aman di rumah besar itu. Tapi aku akan membalas, entah dengan racun, entah dengan pisau. Tuhan, maafkan aku jika hatiku tak lagi pulih. Perempuan berkemeja lusuh, tasnya penuh buku. Aku hanya ingin jadi guru. Gajiku kecil. Mereka bilang kalau jadi PNS ada jalan cepat. Serahkan saja tubuhmu. Dan aku menyerah. Kini setiap kali aku berdiri di depan kelas, aku merasa murid-muridku tahu rahasiaku. Padahal hanya aku yang tahu betapa aku benci diriku sendiri. Gadis SMA memeluk buku erat-erat. Sekolah itu tempatku bersembunyi. Ayahku memukul, ibuku hanya menangis. Di sekolah aku pura-pura ceria, pulang adalah mimpi buruk. Berangkat sekolah adalah keselamatan. Aku belajar bukan untuk masa depan, tapi untuk menghindar dari tangan kasar itu. Nenek berkerudung lusuh, tongkatnya di tangan. Aku mengemis di pasar. Kataku, mataku buta, padahal aku masih bisa melihat. Orang yang iba memberi receh, kalau tidak begitu, aku tak bisa makan. Bohongku adalah roti yang mengganjal lapar. Perempuan itu menunduk, tangannya dingin. Suamiku mabuk, memukul, memaki, mengurung. Suatu malam, aku menuang racun ke minumannya. Ia batuk, tersungkur dan tak pernah bangun lagi. Ia mati karena aku. Semua bilang, itu takdir Tuhan. Aku hanya diam, tak pernah mengaku, tak pernah menyesal, tapi juga tak pernah damai. Anak muda bergaun biru, manik matanya gelisah. Di tas ini, kematianku sendiri. Aku akan menikah sebentar lagi.
Di dalam tas ada catatan medis HIV positif. Entah siapa dari pelanggan yang memberiku ini. Calon suamiku tak tahu, keluargaku tak tahu. Aku duduk di sini mendengar dari Roda menunggu keberanian untuk bicara atau mungkin tak akan pernah. Kereta terus berguncang. Di bangku keras itu, perempuan-perempuan duduk diam, menyembunyikan luka masing-masing. Namun, siapa yang benar-benar tahu bahwa di balik semua rahasia itu, mereka hanyalah korban dari jalan hidup yang sempit. Didorong oleh lapar, oleh hutang, oleh janji yang tak pernah ditepati dunia. Tak peduli tua, muda, miskin, berpendidikan, mereka semua menanggung beban yang terlalu berat untuk dipikul sendiri. Mereka semua ingin keluar dari lorong gelapnya, tapi tak tahu pintu mana yang harus dibuka. Mereka tidak lahir menjadi pendusta, pencuri, pembunuh, atau pengkhianat diri sendiri. Hidup yang keraslah yang mengiris nurani mereka perlahan. Hingga yang tersisa hanyalah pilihan pahit, bertahan atau binasa. Tak ada yang saling bertanya, tak ada yang saling menghakimi. Hanya derit, roda dan terompet kereta yang memanjangkan rahasia-rahasia itu. Membawa mereka entah kemana, seolah perjalanan ini tak pernah punya stasiun akhir.